Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Pelit itu adalah karakter manusia. Untuk menghindari pelit butuh perjuangan. Pelit itu karakter manusia dan tercela dan terkutuk. Saya ulang. Pelit atau kikir itu adalah karakter manusia yang tercela dan terkutuk. Dan Allah enggak senang dengan orang pelit atau kikir. Jadi makanya dalam Al-Quran secara keras dan tegas Allah menyampaikannya. Dan dalam hadis banyak semacam kutukan kepada orang pelit, kutukan kepada orang kikir. Dan Allah mengancam orang-orang yang pelit itu harus meninggalkan pelitnya, kikirnya, dan bergabung dengan murah hatinya, murah tangannya, suka memberi. Dari mana? Di dalam surat Al-Lail. Dalam surat Al-Lail, coba lihat yang sering dibaca oleh imam-imam di saat salat berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhil wastaghna. Wa amma man bakhila. Bakhil itu adalah pelit. Wa amma man bakhila. Wa amma man bakhil. Orang bakhil itu orang pelit, kikir. Wastaghna, dan merasakan dia tidak butuh kepada orang. Kalau dia mau duit, usahalah kayak saya usaha. Itu wastaghna. Orang itu mau duit, usahalah kayak saya. Itu wastaghna. Merasa dia cukup, merasa dia terlindungi. Orang butuh nggak ada urusan dengan saya. Masjid butuh bantuan, pesantren butuh bantuan, orang fakir miskin butuh bantuan, jalan rusak di mana-mana, orang menjerit karena butuh uang. Wah, dia cuek aja, wastaghna, gak ada urusan. Kalau kalian mau kaya, usaha kayak saya. Saya siang malam banting tulang. Ini wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Dan dia tidak terbayang bahwa ada pahala di hari akhirat. Kalau orang murah, sering membantu orang lain, senang memberi, peduli kepada masyarakat, dia janji Allah akan diberi pahala, dia tidak ada urusan mengangkat tangan. Seakan-akan dia tidak percaya dengan janji-janji Allah kepada orang yang membantu orang lain. Janji-janji Allah kepada orang yang peduli sama sesama manusia. Dia kayak cuek aja. Fasanuyassiruhu lil usra. Allah mengatakan, kalau kalian hambaku pelit dan merasa cukup dengan apa yang kau miliki, dan sombong dengan apa yang kau miliki, wa kadzdzaba bil husna, dan engkau pula mendustakan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang peduli sesama orang lain, fasanuyassiruhu lil usra, saya demi Allah akan saya buka jalan kepada kalian yang karakter begitu usra, masa depan kamu sempit,
masa depan kamu menjerit, saya buka. Allah akan membuka jalan sempit masa depannya, menjerit masa depannya. Kenapa? Karena selagi dia ada merasa cukup dan gak ada urusan dengan manusia di sekitarnya. Kalau kamu mau uang, usahalah, gak saya. Siang dan malam saya gak tidur mencari uang. Jangan pandai-pandai cuma ngemis. Ini kalau bahasa yang dikeluarkan oleh si pelit itu, Allah akan membuka jalan kepada si pelit itu adalah jalan yang sempit dan sukar masa depannya. Ini kan semacam kutukan Allah kepada orang kikir. Kutukan Allah kepada orang pelit. Makanya karakter pelit itu adalah bukan karakter manusia terhormat. Ini manusia hina. Allah pun menghina dengan kalimat fasanuyassiruhu lil usra. Saya akan buat jalan sempit kepada kamu yang pelit itu. Kalau Allah sudah mengutuk orang pelit, balau masih adakah kita yang pelit? Makanya banyak kita lihat orang-orang yang pelit, maaf, dia susah hidupnya. Uangnya banyak, tapi susah dalam uangnya itu. Dia enggak leluasa. Maka selalu saya katakan, orang yang kaya pelit tidak akan ke masjid dia. Karena Allah fasanuyassiruhu lil usra. Allah buka jalan sempit kepada dia. Sempit agamanya, sempit pergaulannya, sempit pola pikirnya, sempit masyarakat bersama masyarakat dia. Dia semua diperhitungkan. Enggak boleh seperti itu. Begitu seperti saya sampaikan kemarin malam, kalau kita meninggal dunia, harta enggak bisa berbuat apa-apa. Harta mana? Harta yang kita tinggalkan itu enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi harta yang telah kita jadikan sebagai harta peduli umat, harta membantu umat, di mana-mana kita turun tangan untuk membela dan bersama orang-orang yang membutuhkan. Kalau itu yang kita lakukan, itu akan berguna harta kepada kita. Kalau kita pelit, kikir, kalau pelit berapa setan? 17 katanya. Pelit 17 setan. Mungkin ini 16 kali. Saking beratnya. Oleh karena demikian, ya. Coba lihat, Allah mau nutup kalimat kutukan kepada orang pelit, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Idza taradda, apabila dia sudah punah. Idza taradda, apabila dia sudah mati. Idza taradda, kalau Allah telah memanggil dia dari bumi ini. Wa ma yughni anhu maluhu, harta yang dia miliki sebanyak apapun tidak akan jadi faedah dalam kepada dia. Malah harta yang ditinggalkan akan ikut mengutuk dia karena pelit waktu hidupnya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Idza taradda, apabila sudah mati, wa ma yughni anhu maluhu, harta yang dia miliki tidak ada faedah sama sekali untuk dia. Dan dia dalam kuburan tidak terbantu dengan kekayaannya. Kenapa? Karena pelitnya, karena kikirnya, karena perhitungannya yang di luar garis Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab semuanya dengan semangat pagi. Jelas? Jelas. Kesimpulan, yang miskin saja buka kantong, bantu orang yang membutuhkan, apalagi yang kok kurang semangat. Orang miskin saja buka kantongmu,
bantu orang yang membutuhkan, apalagi orang kaya. Cuma nggak ada yang jawab kenapa? Nggak ada yang kaya di sini. Orang kaya ngapain ke masjid? Nggak ke masjid. Jarang sekali orang kaya ikut ke masjid. Orang pemerintah yang gagah berwibawa dalam jabatan nggak ke masjid. Makanya kalau kita bilang urusan kaya, nggak ada yang jawab kalimat kaya itu. Saya ulang lagi. Orang miskin saja, longgarkan kantongmu, keluarkan, walaupun Anda miskin, keluarkan memberikan kepada orang yang butuhkan. Orang miskin saja harus membantu orang lain, apalagi kurang semangat apalagi orang kaya. Jawab serentak jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.